Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi tarikh, yaitu Daulah Bani Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 5 abad yang terbagi menjadi 5 periode. Dan untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu periode saja, dari tahun 132 sampai dengan 232 Hijriah. Yang kita bahas temanya ada dua. Yang pertama sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, dan yang kedua khalifah dan kontribusi Daulah Abbasiyah. Sebelum masuk ke pembahasan, akan diberikan gambaran secara umum tentang Daulah Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 5 abad yang terbagi menjadi 5 periode, dan yang kita bahas hanya satu periode, yaitu dari 132 sampai dengan 232 Hijriah. Pendirinya adalah Abul Abbas As-Saffah. Pusat pemerintahan berada di Baghdad. Kemudian sistem pemerintahan kerajaan atau monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau dalam hal ini khalifah. Untuk Daulah Abbasiyah mendapatkan julukan The Golden Age, yaitu masa keemasan atau kejayaan Islam. Khalifah terlama yang memimpin itu adalah Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, khalifah yang kelima, kurang lebih 23 tahun. Kemudian yang tercepat ada Abu Muhammad Musa al-Hadi, khalifah keempat atau ayah dari Ja'far Harun ar-Rasyid, yang berkuasa kurang lebih 1 tahun. Untuk yang pertama akan kita bahas adalah sejarah Daulah Abbasiyah. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama latar belakangnya, kemudian pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah, kemudian tokohnya siapa. Dari latar belakang ini ada 3 hal yang melatar belakangi Daulah Abbasiyah itu berdiri. Yang pertama itu ketidaksukaan terhadap khalifah Daulah Umayyah karena kehidupannya yang glamor, kemudian hedonis, serta mewah yang jauh dari ajaran Islam. Kedua, terbunuhnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW, putra dari Ali bin Abi Thalib pada masa Daulah Umayyah. Khalifah yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Kemudian yang ketiga, klaim pengakuan bahwasannya yang berhak melanjutkan kepemimpinan setelah pemerintahan Khalifah ar-Rasyidin itu adalah dari kalangan keluarga, dari kalangan terdekat Rasulullah SAW, yaitu dari suku Quraisy. Kemudian dalam berdirinya Daulah Abbasiyah tidak sendiri, mereka menggandeng beberapa golongan, beberapa kelompok. Yang pertama ada keturunan Abbas. Yang kedua ada Muslim non-Arab, ada Mawali atau yang disebut dengan Mawali. Yang ketiga ada kelompok Khawarij dan Syiah. Kemudian yang keempat dari Muslim Arab Mekah, Madinah, dan Kufah, yang terbagi dalam 3 poros atau 3 wilayah. Ada wilayah Hamaimah, kemudian wilayah Kufah, dan wilayah Khurasan. Wilayah Humaimah sendiri itu adalah tempat tinggal dari keturunan Abbas. Kemudian Kufah itu adalah tempat tinggal kaum Syiah, dan Khurasan adalah tempat tinggal kaum Persia yang militan. Tokoh pendirinya adalah Abu Abbas As-Saffah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah khalifah dan kontribusi yang diberikan. Ada 9 khalifah yang memimpin pada masa Daulah Abbasiyah periode pertama ini, tapi tidak semuanya akan kita bahas. Ada 4 khalifah saja yang akan kita bahas. Yang pertama ada Abul Abbas As-Saffah yang berkuasa kurang lebih 4 tahun dan menjadi khalifah yang pertama. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur yang berkuasa kurang lebih 22 tahun, yaitu khalifah yang kedua, masih memiliki hubungan saudara kekerabatan dengan khalifah yang pertama Abul Abbas As-Saffah. Yang ketiga ada Abu Ja'far Harun ar-Rasyid yang berkuasa kurang lebih 23 tahun,
dan menjadi khalifah yang kelima. Yang keempat ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun yang berkuasa kurang lebih 20 tahun dan menjadi khalifah yang ketujuh. Masuk ke yang pertama, yaitu Abu Abbas As-Saffah yang dideklarasikan sebagai pendiri Daulah Abbasiyah, berkuasa kurang lebih 4 tahun karena meninggal pada usia 33 tahun dikarenakan penyakit cacar air. Pada masa Abu Abbas As-Saffah, kontribusi yang diberikan tidak terlalu signifikan, tetapi memberikan pondasi untuk selanjutnya, khalifah selanjutnya itu lebih mudah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan Daulah Abbasiyah, yaitu mengukuhkan, menguatkan akan eksistensi keberadaan yang pertama khalifah, dan yang kedua adalah pemerintahan Daulah Abbasiyah dengan cara menghancurkan ataupun meniadakan orang-orang yang masih loyal dengan Daulah Umayyah. Tetapi dalam hal ini masih ada satu orang sahabat, Abdurrahman Ad-Dakhil, yang lolos dari pembantaian ataupun dari pembunuhan. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur yang dikenal sebagai tonggak pembangunan kejayaan Bani Abbasiyah. Jadi setelah tadi diletakkan akan eksistensi dari Daulah Umayyah, kemudian pada Abu Ja'far Al-Mansur ini pondasinya mulai diberikan, yang kemudian khalifah selanjutnya lebih mudah untuk mengembangkan Daulah Abbasiyah. Berkuasa kurang lebih 22 tahun, meninggal pada usia 63 tahun di Makkah atau di Bihr Maimun. Kontribusi yang diberikan ada di bidang pemerintahan, di bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan juga perluasan wilayah. Di bidang pemerintahan itu tidak jauh berbeda dengan Daulah Umayyah, hanya pengembangan dan penyempurnaan. Di antaranya adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, ini sebagai langkah awal. Kemudian menata kembali administrasi, kemudian tanggung jawab tugasnya, dan yang baru adalah membuat wazir atau menteri yang mengkoordinasi antar departemen. Kemudian membuat protokoler yang lebih terhadap siapa saja yang dapat bertemu dengan khalifah. Kemudian membangun kerjasama lintas sektoral, artinya membangun kerjasama antar instansi pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan ada penerjemahan buku-buku literasi dari bahasa Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Kemudian mengundang ilmuwan, cendekiawan untuk mengajar di Baghdad. Di antara buku-buku yang berhasil diterjemahkan itu ada buku astronomi, buku elemen, buku karya-karya Hippocrates. Kemudian perluasan wilayah pada masa Al-Mansuri ini berkeinginan untuk menguasai 3 wilayah penting, yaitu Andalusia, Afrika, Bizantium, di samping tetap menjaga stabilitas di dalam wilayah atau di dalam kota dari potensi-potensi pemberontakan, yaitu dari Abdullah bin Ali, kemudian ada Abu Muslim Al-Khurasani, dan golongan Syiah. Yang ketiga itu ada Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini Daulah Abbasiyah berkembang pesat, baik dari ilmu pengetahuan ataupun dari kebudayaan, yang kemudian mendapatkan julukan The Golden Age, masa kejayaan atau keemasan Islam. Berkuasa kurang lebih 23 tahun dengan kontribusi yang begitu banyak, tetapi yang terpenting
yang paling menyorot adalah kepemimpinan, kepengurusan ataupun khalifah dengan struktur yang profesional dari khalifah, yaitu khalifah sendiri, kemudian ada al-wizarah, ada al-kitabah dan al-hijabah, kemudian membangun biro dan departemen, kemudian membangun kantor pos di beberapa provinsi, kemudian membangun jalan, irigasi, kemudian menambah rumah sakit, dan bukan hanya Harun ar-Rasyid saja, tetapi istrinya Zubaidah membangun mata air yang jauhnya kurang lebih 10 mil dari tanah haram ke Mekah bagi jamaah haji secara gratis. Kontribusi di bidang pendidikan yang paling menonjol itu ada mendirikan Baitul Hikmah atau perpustakaan, kemudian lembaga kesusastraan, kemudian kita mengenal tokoh ada Abu Nawas dan juga ada Abu Tamam. Ketiga, ada gerakan penterjemahan dari beberapa bahasa ke dalam bahasa Arab. Terakhir ada Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Nah, pada masa dua khalifah terakhir ini yang kita bahas, yaitu Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, itu mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di bidang ilmu pengetahuan ataupun budaya, karena kecintaan keduanya terhadap ilmu pengetahuan. Berkuasa kurang lebih 20 tahun, meninggal pada usia 47 tahun. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan itu dibuktikan dengan mengembangkan Baitul Hikmah yang sebelumnya sudah dibangun bukan hanya sebagai perpustakaan tetapi juga sebagai perguruan tinggi dan pusat penelitian. Kemudian membangun kutab jenjang pendidikan pada tingkat anak-anak, kemudian majelis muhadharah yang langsung dipimpin oleh khalifah membahas tentang berbagai persoalan. Kemudian cinta terhadap ilmu umum, kedokteran, matematika, filsafat, sastra, fisika, astronomi, yang kemudian imbasnya adalah pada pemerintahan Al-Ma'mun tidak disenangi dari ulama konservatif atau ulama tradisional, disebabkan karena pemahamannya atau pemikirannya lebih kepada paham Mu'tazilah, atau semua berdasarkan pada logika masuk akal atau tidak. Kemudian penunjukan putra mahkota bukan dari golongan Arab ataupun dari keturunan tetapi dari kalangan Syiah, yaitu Imam Ali Ar-Ridha, imam yang ke-9, meskipun kemudian tidak jadi dikarenakan sudah meninggal dunia. Ini pembahasan secara singkat tentang Daulah Abbasiyah dari sejarah dan juga khalifah serta kontribusi yang diberikan. Untuk selanjutnya nanti bisa didengarkan, dibaca setelah di-download pastinya, biar tidak menghabiskan kuota. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya yang akan kita bahas tentang perkembangan Daulah Abbasiyah dari segi ilmu pengetahuan. Nanti akan menarik banyak ilmuwan, kemudian banyak karya-karya yang ditulis yang karyanya bisa kita nikmati hingga saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.